bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Apa itu kebutuhan penilaian? Kebutuhan penilaian mengacu pada proses yang digunakan untuk menentukan apakah pelatihan diperlukan atau tidak. Penilaian kebutuhan biasanya melibatkan analisis organisasi, analisis orang, dan analisis tugas. Analisis organisasi mempertimbangkan konteks di mana pelatihan akan diadakan. Analisis organisasi melibatkan penentuan kelayakan pelatihan, mengingat strategi bisnis perusahaan, sumber daya yang tersedia untuk pelatihan, dan dukungan dari manajer dan rekan-rekan untuk kegiatan pelatihan. Lalu, mengapa sih kebutuhan penilaian ini diperlukan? Penilaian kebutuhan penting karena manajer atau klien lain meminta pelatihan yang berfokus pada menutup kesenjangan keterampilan akibat kurangnya pengetahuan atau keterampilan. Bisa jadi sebenarnya meminta atau membutuhkan sesuatu yang lain, seperti cara untuk memotivasi karyawan, mengubah perspektif atau sikap mereka, atau mendesain ulang alur kerja. Penilaian kebutuhan memberikan masukan penting pada sebagian besar langkah selanjutnya dalam desain pelatihan. Proses penilaian kebutuhan menghasilkan informasi terkait siapa yang membutuhkan pelatihan dan apa yang perlu dipelajari oleh peserta pelatihan, termasuk tugas-tugas yang perlu dilatih, ditambah pengetahuan, keterampilan, perilaku, atau persyaratan pekerjaan tambahan lainnya. Penilaian kebutuhan membantu menentukan apakah perusahaan akan melakukan outsourcing pelatihannya, yaitu membeli pelatihan dari vendor atau konsultan, atau mengembangkan pelatihan melalui sumber daya internal. Menentukan dengan tepat apa yang perlu dipelajari oleh peserta pelatihan sangat penting untuk langkah berikutnya dalam proses desain pembelajaran yang mengidentifikasikan hasil dan tujuan pembelajaran. Melalui identifikasi hasil pembelajaran dan sumber daya yang tersedia untuk pelatihan, penilaian kebutuhan juga memberikan informasi yang membantu perusahaan memilih metode pelatihan atau pengembangan yang tepat. Penilaian kebutuhan juga memberikan informasi mengenai hasil yang harus dikumpulkan untuk menyalahkan efektivitas pelatihan. Selanjutnya, siapakah yang harus berpartisipasi dalam penilaian kebutuhan? Tujuan pengkajian kebutuhan adalah untuk menentukan apakah suatu kebutuhan pelatihan ada, untuk apa pelatihan itu ada, dan untuk tugas apa saja pelatihan itu diperlukan. Maka penting untuk melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pengkajian kebutuhan. Pemangku kepentingan mencakup orang-orang dalam organisasi yang memiliki minat dalam pelatihan dan pengembangan, dan yang dukungannya penting untuk menentukan keberhasilan atau kegagalannya di masa mendatang. Pemangku kepentingan termasuk pimpinan perusahaan dan tingkat atas manajer, manajer tingkat menengah, pelatih, dan karyawan yang merupakan pengguna paket pembelajaran. Ada beberapa cara untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan dilibatkan dalam penilaian kebutuhan. Satu caranya adalah dengan membentuk kelompok penasihat formal yang bertemu secara teratur untuk mendiskusikan isu-isu pembelajaran. Cara lain adalah dengan memastikan bahwa pemangku kepentingan terkait diikutsertakan wawancara, kelompok fokus, crowdsourcing, dan survei yang digunakan untuk penilaian kebutuhan. Biasanya hanya pelatih yang peduli dengan proses penilaian kebutuhan. Metode yang digunakan dalam penilaian kebutuhan. Teknik yang pertama adalah observasi. Keuntungannya menghasilkan data relevan terkait lingkungan kerja. Kerugiannya adalah memerlukan pengamat yang terampil. Perilaku karyawan dapat terpengaruh oleh observasi. Teknik yang kedua adalah survei. Keuntungannya adalah biayanya murah. Kerugiannya memerlukan waktu, tingkat pengembalian yang rendah, tanggapan yang tidak sesuai, tidak rinci, hanya memberikan informasi yang terkait dengan pertanyaan yang diajukan. Teknik yang ketiga adalah wawancara.
Keuntungannya baik untuk mengungkap detail kebutuhan pelatihan serta penyebab dan solusi dari masalah. Kerugiannya memerlukan waktu yang lama, sulit untuk dianalisis, memerlukan pewawancara yang terampil, dapat mengancam SMS, sulit untuk dijadwalkan. SMS hanya memberikan informasi yang mereka pikir Anda ingin dengar. Teknik selanjutnya adalah focus group crowdsourcing. Keuntungannya berguna untuk masalah kompleks atau kontroversial yang mungkin tidak bisa atau tidak mau dijelajahi oleh satu orang. Kerugiannya memerlukan waktu yang lama untuk diorganisir, anggota kelompok hanya memberikan informasi yang mereka pikir Anda ingin dengar. Teknik selanjutnya adalah dokumentasi, manual teknis, catatan, studi penelitian. Keuntungannya, sumber informasi yang baik mengenai prosedur. Kerugiannya adalah Anda mungkin tidak bisa memahami bahasa teknis dan materi mungkin sudah lama atau usang. Teknik selanjutnya adalah teknologi. Keuntungannya adalah objektif. Kerugiannya adalah dapat mengancam karyawan. Manajer mungkin menggunakan informasi untuk hukuman daripada pelatihan. Teknik yang terakhir adalah data historis atau ulasan kinerja. Keuntungannya memberikan data terkait kinerja dan praktik. Kerugiannya, data yang tersedia mungkin tidak akurat atau tidak lengkap, atau mungkin tidak sepenuhnya mewakili kinerja. Selanjutnya ada penilaian kebutuhan. Bagian ini mengkaji tiga elemen penilaian kebutuhan: analisis organisasi, analisis orang, dan analisis tugas. Dalam praktiknya, analisis organisasi, analisis orang, dan analisis tugas tidak dilakukan dalam urutan apapun. Namun, karena analisis organisasi berkaitan dengan mengidentifikasi apakah pelatihan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan dan apakah perusahaan memiliki anggaran, waktu, dan keahlian untuk pelatihan, maka biasanya analisis tersebut dilakukan terlebih dahulu. Sedangkan analisis personel dan analisis tugas seringkali dilakukan pada waktu yang sama karena sulit untuk menentukan apakah definisi kinerja merupakan masalah pelatihan tanpa terlebih dahulu memahami tugas dan tugas. Analisis organisasi. Analisis organisasi melibatkan identifikasi apakah pelatihan mendukung arah strategis perusahaan, apakah manajer, rekan kerja, dan karyawan mendukung kegiatan pelatihan, dan sumber daya pelatihan apa yang tersedia. Beberapa pertanyaan yang dapat ditanyakan dalam analisis organisasi, yaitu bagaimana konten pelatihan dapat mempengaruhi hubungan karyawan dengan pelanggan, apa saja yang perlu diketahui oleh pemasok, pelanggan, atau mitra tentang program pelatihan, bagaimana program ini selaras dengan kebutuhan strategi bisnis, lalu apakah sumber daya organisasi harus dicurahkan untuk program ini, kemudian apa yang kita perlukan dari para manajer dan rekan kerja agar pelatihan ini berhasil. Analisis orang atau personal. Analisis personal membantu mengidentifikasi karyawan memerlukan pelatihan, barangkali karena kurangnya pelatihan atau pelatihan sebelumnya yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini sering disebut sebagai analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan mencakup menentukan apa yang bertanggung jawab atas perbedaan antara kinerja karyawan saat ini dan kinerja yang diharapkan. Proses analisis orang. Proses analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan pembelajaran. Yang pertama, karakteristik seseorang. Hal ini mengacu pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap karyawan. Lalu ada input. Input berkaitan dengan instruksi yang memberitahu karyawan apa, bagaimana, dan kapan harus melakukan sesuatu. Input juga mengacu pada sumber daya yang diberikan kepada karyawan untuk membantu kinerja mereka. Sumber daya ini mungkin berhubungan dengan peralatan, waktu, atau anggaran. Lalu ada output. Output itu adalah harapan terhadap pembelajaran dan kinerja. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi mengacu pada jenis insentif yang diterima karyawan atas kinerjanya. Lalu kemudian ada feedback atau umpan balik. Hal ini mengacu pada informasi yang diterima karyawan saat mereka bekerja. Selanjutnya ada analisis tugas. Analisis tugas menghasilkan gambaran aktivitas kerja, termasuk tugas yang dilakukan oleh karyawan, dan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Langkah-langkah dalam analisis tugas. 1. Pilih pekerjaan yang akan dianalisis. 2. Mengembangkan daftar awal tugas-tugas yang dilakukan pada pekerjaan dengan mewawancarai dan mengamati karyawan ahli dan manajer, dan berbicara dengan orang lain yang telah membuat analisis tugas. 3. Validasi atau konfirmasi daftar tugas awal. Langkah ini melibatkan sekelompok orang, yaitu pejabat lama, manajer, dan lain-lain,
untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai tugas, baik dalam pertemuan atau survei tertulis. Keempat, setelah tugas diidentifikasi, penting untuk mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan yang sulit dipelajari atau rentan terhadap kesalahan, seperti yang diperlukan untuk tugas pengambilan keputusan pemecahan masalah. Baik, masuk materi yang selanjutnya itu model kompetensi. Jadi apa sih kompetensi itu? Jadi kompetensi itu merupakan seperangkat keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan karakteristik pribadi yang memungkinkan karyawan melaksanakan pekerjaannya dengan sukses. Nah, selanjutnya ada tabel 3.9 yaitu kompetensi dari model kompetensi. Yang pertama di sebelah kiri itu ada klaster teknis dan sebelah kanannya itu peringkat kemahiran. Nah, jadi peringkat kemahiran itu dimulai dari 0 itu tidak mampu melakukan tugas dasar, lalu 1 memahami prinsip-prinsip dasar, dapat melakukan tugas dengan bantuan atau arah, lalu yang kedua itu melakukan tugas rutin dengan hasil yang dapat diandalkan, bekerja dengan minimal pengawasan, lalu yang ketiga melakukan tugas yang kompleks dan banyak, dapat memilih atau mengajar orang lain. Terus yang keempat itu dianggap ahli dalam tugas, dapat menggambarkan, mengajar, dan memimpin yang lain. Nah, lalu klaster teknisnya, pertama arsitektur sistem, jadi kemampuan untuk merancang aplikasi perangkat lunak yang kompleks, membuat protokol dan membuat prototipe. Lalu ada migrasi data, jadi migrasi data itu kemampuan untuk menetapkan persyaratan platform yang diperlukan untuk mengkoordinasi transfer data secara efisien dan lengkap. Lalu yang terakhir itu ada dokumentasi. Nah, jadi kemampuan menyiapkan dokumentasi yang komprehensif dan lengkap, termasuk spesifikasi, diagram alir, pengendalian, proses, dan anggaran. Nah, jadi dalam ketiga klaster teknis itu kita bisa melihat dari poin 0 sampai 4 tuh mana yang masuk kriteria dalam klaster teknis tersebut. Selanjutnya itu ada perbedaan antara analisis pekerjaan dan model kompetensi. Jadi model kompetensi itu lebih cenderung menghubungkan kompetensi dan tujuan bisnis perusahaan. Nah, sebaliknya analisis pekerjaan itu menggambarkan perbedaan antar pekerjaan, kelompok pekerjaan, atau tingkat organisasi dan menghasilkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan khusus untuk pekerjaan tertentu. Lalu ada gambar 3.5 yaitu proses yang digunakan dalam mengembangkan model kompetensi. Nah, yang pertama itu ada identifikasi bisnis, strategi, dan tujuan. Lalu ada mengenali pekerjaan, jabatan atau keluarga pekerjaan. Lalu selanjutnya ada mengadakan wawancara dan kelompok fokus dengan berkinerja terbaik. Lalu mengembangkan kompetensi dan kompetensi model. Lalu yang terakhir itu ada validasi dan tinjau modelnya. Nah, model kompetensi itu berguna untuk pelatihan dan pengembangan dalam beberapa cara. Yang pertama itu mereka mengidentifikasi perilaku yang diperlukan kinerja kerja. Model ini memastikan mental dan kinerja karyawan sebagai bagian dari program dan berhubungan adalah memilih metode yang memberikan hasil terbaik dengan menggunakan sumber daya yang paling sedikit, seperti waktu, uang, dan tenaga kerja. Ini bisa dilakukan dengan memperhatikan seberapa besar dampak masalahnya terhadap bisnis dan memilih metode
media siswa. Selain itu, menggunakan data yang sudah ada, seperti data kesalahan, penjualan, dan keluhan pelanggan juga bisa membantu dalam policy seperti memberikan pelatihan kepada karyawan. Ada beberapa cara untuk melakukan penilaian kebutuhan secara cepat. Yang pertama yaitu ruang lingkup penilaian kebutuhan itu bergantung pada besarnya titik tekanan potensial. Jika titik tekanan tampaknya bersifat lokal dan berpotensi mempunyai dampak kecil terhadap tersebut, maka pengumpulan informasi dalam pengkajian kebutuhan itu hanya dapat terdiri dari beberapa wawancara. Tapi, jika titik tekanan akan berdampak besar pada bisnis, maka pengumpulan informasi lebih lanjut harus dilakukan. Kemudian yang kedua, pertimbangkan untuk menggunakan pengumpulan data yang sudah tersedia, seperti data kesalahan, data penjualan, keluhan pelanggan. Hal itu karena akan memberikan petunjuk mengenai sumber masalah kinerja dan solusi. Kemudian selanjutnya itu mengenai penilaian kebutuhan dalam praktek. Ada beberapa aspek dari proses penilaian kebutuhan. Yang pertama, pelatihan dipandang penting untuk membantu perusahaan mencapai tujuan strategisnya, di mana hasilnya sumber daya dari waktu dialokasikan untuk penilaian kebutuhan dan pelatihan. Kemudian yang kedua, penilaian kebutuhan mencakup penilaian tugas atau keterampilan yang membantu menentukan siapa yang memerlukan pelatihan dan tugas apa yang perlu mereka pelajari. Kemudian yang ketiga, berdasarkan penilaian kebutuhan, program pelatihan dikembangkan atau diubah untuk memperbaiki kekurangan keterampilan yang teridentifikasi. Jadi kesimpulannya adalah langkah pertama dalam upaya pelatihan adalah melakukan penilaian kebutuhan yang meliputi analisis organisasi, analisis personel, dan analisis tugas. Berbagai metode digunakan seperti observasi, wawancara, dan survei. Analisis organisasi sendiri menentukan sejauh mana pelatihan cocok dengan strategi bisnis perusahaan. Kemudian analisis personel mempertimbangkan apakah pelatihan diperlukan, siapa yang memerlukan, dan keterampilan yang diperlukan. Pelatihan mungkin menjadi solusi terbaik jika karyawan tidak tahu cara bekerja, tidak mendapat umpan balik, atau kekurangan peralatan. Manajer perlu memahami faktor-faktor ini sebelum mengirim karyawan untuk pelatihan. Kemudian pada analisis tugas ini mengidentifikasi tugas dan pelatihan yang diperlukan dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Pemodelan kompetensi adalah pendekatan baru yang fokus pada identifikasi kemampuan pribadi. Wassalamualaikum bro.